Oke, silakan yang belum siap bisa mempersiapkan diri dulu. Catatannya disiapkan, kemudian pakaiannya disiapkan yang rapi, kemudian ruangannya disiapkan, kemudian fokus ya, karena ini mata kuliah yang sulit. Jadi saya nggak bercanda, semuanya benar-benar harus fokus. Nah, karena ini adalah mata kuliah yang akan menentukan bagaimana kelanjutan kalian, apakah kalian bisa lulus dengan cepat atau tidak. Ya, nanti saya akan kasih data-datanya selama ini. Apakah kakak tingkat kalian sudah sesuai dengan harapan? Apakah semuanya sudah 100% lulus untuk yang 4 tahun yang lalu, berarti angkatan 2017, apakah sudah lulus? Nah, nanti kita akan lihat. Ya, jadi mata kuliah ini serius. Ya, kalau kalian pengen cepat selesai, kalian pengen cepat kelar, ayo kita benar-benar fokus. Ya, jangan ada gangguan lain di sekitar Anda dan siapkan catatan, siapkan diri kalian. Saya tunggu ya yang lain supaya open kamera dan kita akan mulai proses pembelajaran. Oke. Assalamualaikum Pak. Saya Waalaikumsalam. masih ada di bengkel Pak. Oh, kalau di bengkel udah nanti ikut di YouTube aja nggak apa-apa. Jadi saya hanya ngajar yang memang sudah siap saja. Oke? Oh Saya iya move Pak. ya. Oke. Saya menyimak ini nggak apa-apa ya Pak. Nggak usah. Nanti nonton di YouTube aja. Ini saya rekam, saya kasih di YouTube. Oke? Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Saya nggak mau disambi ya. Kalau memang nggak siap, nggak usah ikut. Oke? Saya tegas. Saya hanya mau mengajar kepada yang memang mau belajar. Kalau tidak mau, ya sudah. Nanti nonton di YouTube aja selesai. Ya? Oke, yuk silakan yang belum open cam, silakan segera open cam. Ya, ini mata kuliah yang serius, mata kuliah yang tidak mudah. Maka saya butuh teman-teman supaya lebih serius, supaya lebih fokus, ya, dan tidak sembarangan ya. Oke, oke, sudah siap semua ya. Oke, saya minta teman-teman siap ya. Buat yang belum on cam, silakan on cam. Siapkan bajunya yang rapi. Saya sudah bilang dari tadi pagi ya. Saya hanya mengajar yang memang serius untuk berkuliah. Kalau yang nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Nanti nonton di YouTube aja. Selesai ya. Nggak usah kebanyakan izin dan lain sebagainya. Kelamaan. Ya. Kalau ini saya rekam. Ya, ini saya rekam. Jadi nanti kalau mau nggak ikut ya silahkan. Bisa nonton di YouTube. Saya hanya mengajarkan kepada yang memang mau untuk belajar saat ini. Oke? Oke ya. Saya minta salah satu dari kalian memimpin doa. Silahkan. Siapa? Yuk, siapa dari kalian yang akan memimpin doa? Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Pak, nama saya Nurul Putri. Insya Allah akan memimpin doa pada materi kali ini. Ya. Untuk teman-teman semua dan juga kepada semua teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, lebih baiknya kita berdoa dulu supaya kita diberikan kemudahan dalam menyerap semua ilmu dan insya Allah semoga kita paham dengan materi yang Bapak Doni berikan. Al-Fatihah.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا وعملا صالحا مقبولا آمين 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 يا رب العالمين. Cukup sekian. Terima kasih Mbak Mega Purwaning Putri. Oke. Ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman baru pertama kali ini ikut kelas saya ya. Nama saya Doni Rizky Widya Merdika. Insya Allah 1 semester ke depan kita akan mempelajari berkaitan dengan metodologi penelitian. Ya, tugas berat untuk saya karena saya harus mengampu mata kuliah ini karena mata kuliah ini cukup penting buat teman-teman dan mungkin yang paling penting karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menentukan apakah teman-teman nanti yang bisa menghadapi skripsi dengan baik. Ya, nanti kalau dapat pembimbing yang cuek, tidak mau mengajari, apakah teman-teman masih bisa untuk survive gitu ya? Survive artinya bisa mengerjakan dengan baik. Ya, maka di sini kehadiran saya supaya membantu teman-teman untuk bisa mengakselerasi kemampuan teman-teman supaya bisa meningkatkan kemampuan teman-teman dalam menulis sebuah penelitian atau skripsi sehingga ketika tiba waktunya nanti teman-teman sudah siap. Jadi tidak kalang kabut ya. Jadi ketika sudah selesai mata kuliah ini, teman-teman nanti kuliah 1 semester lagi dan kemudian akan dapat pembimbing. Nah, pada saat itulah teman-teman sudah mulai bisa mempraktekkan apa yang saya ajarkan kepada teman-teman. Ya, jadi tidak dadakan, semua harus disiapkan dari sekarang. Ya, kalau teman-teman pengen cepat lulus ya siapkan dari sekarang. Mulai dipelajari, mulai dibuka namanya artikel, penelitian, skripsi orang lain dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, saya mulai pembahasan kita dengan sebuah keprihatinan saya. Ya. Oke, sudah muncul ya di tempat kalian ya. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Nah, di depan kalian sudah ada jumlah mahasiswa ya yang ada di kampus kita saat ini. Ya. Alhamdulillah saya dapat datanya dan angkatan 2017 itu masih ada untuk MBS sekitar 100 berapa ini? Berapa teman-teman? 100 berapa? 104 ya. Bisa kelihatan ya? Oke ya. Nah, ini menunjukkan keprihatinan saya. Kenapa? Ya, 104 ini kan sebenarnya bukan angka yang kecil. Karena ketika MBS waktu itu ada, itu kan kalau tidak salah hanya 3 kelas. Ya, maka berarti paling tidak kalau satu kelas ada 40 orang, paling tidak 120 orang. Ya, satu angkatan ini. Nah, sekarang kalau masih 104, berarti ada lebih dari 80% yang masih ada atau masih aktif saat ini. Sehingga belum lulus. Paham ya maksud saya ya? Padahal ini sudah 2021. Ya, artinya ini semester terakhir mereka harus sudah ujian skripsi. Ya, kalau tidak mereka akan lewat dari 4 tahun. Ya, mereka lewat dari 4 tahun masa studi. Ya, hati-hati karena masa studi itu ada batasannya. Ya, karena kalau tidak salah lebih dari 6 tahun itu harus di DO, di drop out. Jadi nggak bisa harus readmisi lagi. Nah, ini yang tidak saya inginkan. Ya, yang kedua juga saya tidak mau teman-teman mengeluarkan biaya juga lebih tinggi lagi. Cukup maksimal 4 tahun ya. Maksimal 4 tahun harus sudah lulus ya. Teman-teman ada kendala IPK nggak? IPK semua di atas 3? Iya Pak, insya Allah Pak. Ya, lancar ya. Oke. Jadi asumsi saya semua sudah IPK di atas 3 lancar ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita skripsinya. Anda bisa lihat di sini ya, bahkan yang angkatan 2014 pun juga masih ada. 2015 masih ada, 2016 masih 188 untuk PS. Nah, ini juga menunjukkan keprihatinan saya harusnya bisa lebih rendah sekali gitu loh angka untuk kelulusannya. Makanya dari itu ayo kita sama-sama terdorong untuk lebih fokus ya. Saya mungkin minta maaf ya kalau mungkin cara ngajar saya mungkin terlalu serius dan lain sebagainya ke depan ya karena ini demi kalian ya, demi bagaimana kalian bisa segera untuk lulus ya. Karena kalau kalian nggak segera lulus, nanti teman-teman bisa bayar lagi semesteran ya, harus perpanjang skripsi,
Bahkan resiko untuk readmisi juga semakin tinggi ya, gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan itu, saya juga mau berbagi kepada kalian ya berkaitan dengan cek similarity. Ya, cek similarity di kampus kita minimal 35% ya, ini ya. Artinya kalian tidak boleh copy paste lebih dari 35%. Ini ya yang bawah ya, kalau kalian lihat nih. Ini ya. Tidak boleh lebih dari 35%. Nah, kalau di atas 35% kalian nggak bisa ujian. Nah, maka dari itu nanti saya akan ajarkan bagaimana kalian bisa mencapai similarity harusnya 0%. Tanpa ada copy paste sama sekali, dan itu hasil dari kalian. Gitu ya. Nah, saya nanti akan ajarkan itu semua. Itu tanggung jawab saya selama 1 semester ini, insya Allah. Ya. Nah, teman-teman semua, selain itu juga dari pihak kampus juga mendorong kita untuk menulis artikel. Jadi dari mata kuliah ini nanti saya akan meng-outcome-kan atau outputkan hasil luarannya adalah sebuah publikasi artikel ilmiah. Ya. Nah, publikasi artikel ilmiah ini saya dorong kepada teman-teman supaya teman-teman bisa nanti tulisannya akan ada di jurnal-jurnal yang ada di Indonesia ataupun internasional nanti ya. Semoga setidaknya kita bisa submit ya. Artinya setidaknya teman-teman bisa membuat manuskrip dari artikel yang bagus sehingga nanti layak untuk disubmit. Ya, nanti yang saya bertugas untuk mensubmit gitu ya. Oke, jadi kita insya Allah selama 1 semester ini akan berproses ya. Kita bersama-sama bekerja bersama. Nanti saya dampingi, kita nulis bareng di sebuah artikel, insya Allah ya. Nanti saya akan submitkan. Nah, nanti kalian akan dua orang. Misalnya si A dengan si B, nah kalian berpartner berdua ya. Nanti untuk kelanjutannya saya akan pasti kasih materi dan praktek langsung ya. Jadi saya nggak akan mengajarkan kalian tentang teori-teori yang terlalu rumit ya. Saya lebih senang mengajarkan kepada kalian tentang prakteknya langsung. Artinya bagaimana kalian bisa membuat sebuah manuskrip yang siap disubmit atau artikel yang bagus. Bagus dari sisi substansinya ataupun dari sisi tulisannya. Ya. Karena kalau kita sebagai peneliti itu tidak hanya kita meneliti ya teman-teman ya, tapi juga menulis. Nah, bagaimana teman-teman, apakah sudah bagus menulisnya sekarang? Nah, nanti kita akan belajar. Ya, sama-sama belajar. Saya akan dampingi. Oke. Nah, kawan-kawan semua ya. Sebelum saya masuk ke materi, ada pertanyaan teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini belum ada, Pak. Ada pertanyaan, silakan. Ayo, kalian semangat ya. Tolong lebih kritis, lebih peduli pada diri kalian. Oke? Pak, apakah Ada yang ingin nanti ditanyakan? saya, Pak? Ya? Apakah nanti ada kewajiban untuk mempublikasikan minimal 1 jurnal, Pak? Nggak wajib ya. Saya cuma berharap teman-teman bisa membuat manuskrip yang bagus. Nanti saya usahakan untuk bisa disubmit. Alhamdulillah kalau bisa accepted atau diterima. Ya. Ya kita namanya berusaha. Yang penting teman-teman sudah membuat manuskrip yang bagus atas supervisi saya gitu. Kalau semuanya harus diterima nanti terlalu lama karena itu kan prosesnya panjang, bisa lebih dari 6 bulan. Gitu ya. Oke. Ada yang lain? Silahkan. Tentu saya tidak mau mengajarkan kepada kalian teori-teori filsafat ya, karena itu juga terlalu rumit dan mungkin dulu sudah pernah belajar gitu. Sebenarnya ada di metodologi, tapi itu teman-teman saya anggap sudah pernah belajar dan kita sekarang lebih ke praktisnya aja, ke prakteknya aja, terutama untuk teman-teman bisa segera lulus. Artinya bisa membuat manuskrip yang bagus. Oke.
Oke, Pak, kalau tidak ada pertanyaan, tanya lagi ya, Pak. Bagas, gimana? Untuk kontrak belajar kita gimana ya Pak ya? Kontrak belajar kita, udah ikuti aja alurnya. Saya nggak kaku ya. Jadi langsung aja ikut. Nanti kita lihat berproses. Bagaimana teman-teman kehadirannya kan pasti sudah ada di Zoom, ya, sudah kelihatan. Kalau mau saya kasih tugas juga dari tugasnya aja kelihatan, gitu. Jadi semua ikuti aja ya prosesnya. Ya, kemudian nanti outputnya adalah manuskrip itu, sehingga penilaian utamanya ada di manuskrip, kehadiran, ya, dan tugas-tugas kecil yang saya berikan nanti, gitu. Saya tidak ada patokan yang kaku ya, karena ini masih online, saya tidak bisa terlalu keras kepada kalian dalam artian oh harus segini 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 enggak, ya, tapi saya lebih menekankan pada prosesnya, ya, bagaimana perhatian kalian, bagaimana kalian itu bertanya, kritis, dan lain sebagainya, gitu. Saya kan pasti kerasa kalau gitu. Ya, bagaimana kalian mementingkan mata kuliah ini daripada yang lain, gitu. Oke, ini ada 32 anak, nanti silahkan bisa dibuat kelompoknya ya, terserah kalian mau dengan siapa, ya. Nanti tolong, nanti kan ada tugas, setiap pertemuan ada tugas kecil-kecil, yang nanti akan mendukung kalian dalam menulis sebuah manuskrip atau artikel ya, nanti saya dampingi. Oke, serius ya, karena kelas yang satunya juga sangat serius. Kemarin banyak sekali yang bertanya dan aktif. Nah, saya harap teman-teman di sini juga aktif supaya teman-teman bisa cepat lulus, itu harapannya ya dari saya. Nanti saya juga di akhir-akhir sesi, mungkin pertemuan 14 atau 13, saya akan kasih tips gimana kita berpartner dengan pembimbing kita supaya kita tidak terlalu menjadi mahasiswa yang dalam tanda kutip kurang ajar ya sama pembimbing, itu tidak boleh. Nanti saya kasih tips bagaimana ya. Oke. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Apakah ada referensi buku tertentu, Pak? Ada. Nanti saya kirim ya via WhatsApp ya. Bukunya PDF, tapi bahasa Inggris, nggak apa ya. Ya referensinya itu memang bukunya itu. Tapi kan saya nggak ngajar pakai bahasa Inggris ya, memang bukunya itu. Tapi saya menceritakan dalam bentuk bahasa-bahasa kita sehari-hari gitu. Ya? Ya Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Misalkan kita membuat artikel dari sebuah penelitian. Nah, itu kan ada yang namanya penelitian kualitatif sama kuantitatif, Pak. Nah, sebenarnya dari semester berapa ya, itu saya sudah membuat sebuah penelitian. Tapi waktu itu juga ada, istilahnya juga ada kayak mentoring untuk bagaimana cara mensubmit kayak gitu. Tapi sampai sekarang memang belum saya submit karena saya anggap itu masih belum cukup untuk bisa disubmit gitu. Nah, mungkin dari Bapak bisa memberikan solusi atau bagaimana gitu. Oke, ya nanti ini malah jadi bahan yang bagus buat kita ya. Nanti bisa kita kasih masukan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Mega ya. Tetap semangat ya. Iya Pak. Nah harusnya gini dong, semangat gitu loh. Ya. Ini kan demi kalian juga gitu. Saya mohon maaf ya kalau nanti serius ya ngajarnya ya. Sebenarnya saya itu santai, tapi mata kuliahnya yang bikin harus fokus serius itu. Ya, mungkin kalau mata kuliahnya pengantar bisnis ya nggak masalah gitu loh. Tapi ya, ini kan metodologi ya, dan ini sudah semester tinggi. Gitu. Ada lagi sebelum saya masuk ke materi? Oke, kalau nggak ada nanti kita buka lagi ya sesi tanya jawabnya ya. Saya mau masuk dulu ke ini ya, ke materi ya. Nah, teman-teman semua, nah sebelum kita ini ya masuk ke lebih jauh lagi, saya coba bukakan wawasan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang belum paham berkaitan dengan istilah-istilah yang ada di dalam metodologi penelitian. Nah, mungkin teman-teman kan kalau selama ini pahamnya misalnya skripsi ya. Terus mungkin kalau teman-teman pernah dengar tadi saya ngomong ada namanya manuskrip. Terus ada saya ngomong artikel. Saya ada ngomong jurnal. Nah, apa itu sebenarnya? Ya. Nah, apa itu? Nah, teman-teman harus paham ya.
Nah, teman-teman yang mau saya pertama ajarkan justru malah yang jurnal. Ya, apa itu jurnal? Jurnal itu ibaratnya rumah, teman-teman. Ya, rumah untuk artikel-artikel. Ya, rumah untuk artikel-artikel. Nah, di era milenial sekarang ini, yang namanya jurnal itu biasanya dalam bentuk website. Ya, kalau zaman dulu sebelum ada online, kita pakainya print out gitu kayak majalah. Jadi kalau kalian itu memahami jurnal itu mirip sekali dengan koran. Ya, koran. Mirip sekali dengan majalah. Majalah apa yang pernah kalian baca? Bobo pernah ya, Bobo ya? Bobo pernah ya? Oke, apalagi dan banyak sekali macam-macam ya. Koran. Nah, kalian tahu kan koran itu terdiri dari berbagai artikel. Ya enggak? Majalah itu kan ada artikel banyak sekali. Misalnya ini anggap aja majalah ya. Nih di dekat saya ada majalah ini misalnya. Nah, keblur tapi ya. Ini ada majalah. Nanti kalau dibuka kan ada topik-topik tertentu ya, misalnya COVID-19 menurun gitu atau apa prestasi mahasiswa yang salah 3. Nah, itu artikel yang kedua. Ada berbagai macam berita-berita di sini. Nah, itu disebut dengan artikel ya. Nah, sehingga artikel ini sudah menjawab ya. Jadi artikel ini adalah sebuah apa? Tulisan di dalam jurnal. Ya, jadi saya ulangi, kalau jurnal itu rumahnya, kalau artikel itu isinya, ya isinya itu berarti ya bacaan-bacaannya itu. Kalau kita mengirim apa? Kalau kita mengirim manuskrip, nah manuskrip itu apa Pak? Nah manuskrip itu adalah artikel yang belum diterima atau artikel calon artikel ya. Jadi masih apa? Masih rencana, masih apa ya? Masih dalam tahap submit. Jadi belum diterima di jurnal itu. Nah, itu namanya manuskrip. Manuskrip itu berarti tulisan kita yang sudah siap untuk disubmit. Nah, itulah tujuan akhir yang mau saya harapkan dari teman-teman. Membuat manuskrip yang layak untuk disubmit, gitu ya. Nah, skripsi itu apa? Sebenarnya, teman-teman, skripsi itu adalah isinya sama dengan artikel sebenarnya. Cuman di artikel ini biasanya lebih pendek, ya, lebih ringkas. Tapi semuanya sama-sama mengandung bab 1, 2, 3, 4, 5. Ada pendahuluan, ya, ada pendahuluan, ada telaah pustaka, ada metodologi, metode, ada hasil analisis data, dan kesimpulan atau penutup. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi, kalau skripsi dan artikel itu sebenarnya sama, hanya artikel itu lebih ringkas, ya, lebih pendek, tapi isinya sama, lebih apa ya, istilahnya dia lebih detail, lebih ringkas, apa adanya gitu ya. Tapi kalau skripsi biasanya panjang. Makanya kalau kalian lihat skripsi di perpustakaan itu kan panjang-panjang ya, 100 halaman gitu, 200 halaman gitu mungkin ada ya. Tapi kalau artikel nggak ada, paling maksimal 20 halaman paling. Itu sudah sampai bab 1 sampai bab 5. Oke ya. Jadi itu perbedaan-perbedaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan berkaitan dengan ini? Sudah jelas? Nah, kalau kalian mungkin pernah dengar namanya tesis, skripsi, disertasi ya. Kalau di negara kita skripsi ini berarti untuk S1. Kalau apa? Tesis itu untuk S2, terus kalau S3 namanya disertasi. Oke. Skripsi, tesis, disertasi, ya. Nah, kalau ini yang membedakan apa? Kedalamannya. Kedalaman analisis, kedalaman telaah literatur, dan analisis. Ya, gitu ya. Dan nanti saya pengen teman-teman bisa membuat sebuah manuskrip yang layak secara literatur dan secara analisis. Oke. Nah, teman-teman semua, nanti justru ini bocoran ya. Nanti yang akan kita pelajari pertama justru adalah bab 2, bukan bab 1 nanti. Jadi kita akan membuat telaah pustaka dulu. Karena itu yang menjadi apa? Database kita untuk meneliti. Nanti dari situ kita akan menemukan celah-celah yang bisa diteliti gitu.
Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau Saya, nggak Pak. ada, saya ya. Dedi mau tanya, Ded. Saya, Pak. Iya. Untuk skripsi itu apakah harus sampai bab 5, Pak? Apa? Kalau apa? Skripsi. Tadi kan skripsi kan ada bab 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu apakah harus bab 5 atau mungkin ada tambahan bab 6, bab 7 gitu, Pak? Nggak ada, biasanya sampai bab 5. Nggak ada, ya. Kalau di artikel, kadang malah cuma 4. Yang bab 2-nya biasanya langsung jadikan satu dengan bab 1. Tergantung jurnalnya. Tergantung jurnalnya, gaya selingkungnya gimana. Nanti saya jelaskan ya. Oke, ada lagi yang tanya? Clear ya? Saya coba contohkan ya. Oke, saya contohkan membuka satu buah jurnal. Oke, sebentar ya. Jadi metode belajar saya adalah metode belajar yang praktek ya. Saya nggak mau terlalu banyak berteori ya. Ada teorinya, tapi nanti sambil jalan ya. Bentar, saya bukakan dulu. Sudah muncul ya? Oke, sebentar ya, ditunggu ya. Lama. Nah, ini ya, udah muncul ya. Kelihatan di tempat kalian? Sudah Ekonomika. kelihatan, Pak. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Kelihatan ya? Teman-teman ya? Kelihatan. Ya. Oke. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan dengan jurnal. Jadi jurnal itu sebuah terbitan ya, kalau di kekinian di zaman milenial ini online seperti ini ya. Nah, kalau di zaman dulu mungkin nggak ada online ya, tapi zaman sekarang jurnal ini online seperti ini. Nah, teman-teman, ini jurnal yang diterbitkan oleh teman-teman kita yang ada di Universitas apa tadi? UIN Raden Inten Lampung ya. Ada yang rumahnya di Lampung? Nggak ada ya? Di Jawa semua? Ya, Jawa semua ya kayaknya ya. Oke, ini diterbitkan oleh teman-teman kita yang ada di UIN di Lampung. Nah, ini adalah jurnal teman-teman. Nah, kalau kita masuk, kalau kita mau cari artikel-artikel yang ada di jurnal ini, itu kita buka arsip ya. Arsip ini, nah ini ada tahun-tahunnya ya, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini setiap tahun dia menerbitkan berapa kali? 2 kali, teman-teman. Ini ada di 2020. Kita lihat di sini. Ini ya, 20. 2 kali. Ini yang pertama. Ini yang kedua. 2 kali ya. Oke. Bisa ya, nanti kalau saya suruh praktek ya. Oke. Nah, nanti kalau kita mau cari artikelnya yang mana, Pak? Nah, yang ini. Kita pilih salah satu. Misalnya di nomor 1 atau nomor 2. Kita pilih yang nomor 1 misalnya ya. Volume 5 nomor 1. Isu 1 artinya. Nah, ini artikelnya tuh ini. Islamic Philanthropy. Ya, Ownership on Islamic Economic. Islamic Leadership Accountability. Determinant of Customer Intention to Use Islamic Bank. Ya. Suku and Nation Building. Bla 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 sampai bawah. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 artikel. Ya. Artikel itu berarti apa? Manuskrip yang sudah diterima di jurnal ini. Sudah terpublish. Itu namanya artikel. Tapi kalau masih manuskrip berarti itu masih nanti akan direview oleh pihak UIN ya, Lampung. Kemudian nanti diproses apakah diterima atau ditolak. Kalau diterima nanti mungkin ada biaya apa enggak.
dibayarkan, kemudian baru publis di sini. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan jurnal ini? Sudah paham ya? Mbak Mega dulu sudah dapat pengalaman untuk mendownload jurnal? Bagaimana Pak? Sudah pernah? Mendownload jurnal? Oke, ya. Sudah. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya lanjutkan lagi, atau mungkin saya terlalu cepat nggak? Pak, Kalau izin cepat nggak? bertanya. Hah? Apa itu kalau dalam satu jurnal itu penelitiannya bisa kualitatif dan kuantitatif atau hanya satu jenis gitu, Pak? Biasanya setiap jurnal punya karakteristik sendiri-sendiri. Ya, jadi kita nggak boleh sembarangan submit. Biasanya ada jurnal yang karakteristiknya lebih cenderung ke kualitatif, ada yang cenderungnya ke kuantitatif. Sah-sah saja nggak masalah, semua sama aja ya. Oke, jadi tergantung jurnalnya, gitu. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain ada? Pak, izin bertanya. Ya. Biasanya kan gini ya Pak, kalau misalkan kita mau review sebuah artikel dalam sebuah jurnal. Nah, itu kan kita misalkan sudah download artikel tersebut. Nah, kemudian biasanya kan kalau misalkan kita membuat makalah atau membuat karya ilmiah yang lain, ketika ketika dimasukkan sumbernya, nah, itu kan artikelnya biasanya ada volume ada dalam jurnal apa, kemudian volume berapa, nomornya berapa. Nah, itu terkadang itu dalam sebuah jurnal itu saya pernah menemukan yang tidak ada runtutan seperti volumenya, nomornya berapa, tahun terbitannya itu tidak ada, tetapi dalam bentuk artikel gitu, Pak. Nah, itu sebenarnya artikel yang seperti apa, ataukah yang resmi atau bagaimana gitu, Pak? Soalnya tidak ada, kadang tidak ada pustaka ya? tamunya. Di daftar pustaka? Iya, Pak. Oke. Teman-teman, daftar pustaka itu kalau zaman sekarang itu pakainya namanya Mendeley Reference Manager. Jadi sudah otomatis pasti keluar terbitannya berapa, isu berapa, tahun berapa, lengkap sesuai format. Nah, mungkin kalau Mbak Mega itu artikelnya saya kurang tahu, mungkin ditulisnya masih manual, bisa juga mungkin keliru ya, menulis juga bisa gitu. Tapi untuk saat ini pakainya adalah Mendeley. Nanti saya akan ajarkan. Ya, nanti saya akan ajarkan teman-teman. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Oke ya, lanjut ya. Nah, teman-teman, sekarang mau saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang saya mau menjelaskan hal lain dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, sekarang saya mau memberikan ya kepada teman-teman semua, sebenarnya kalau kita mau sukses dalam penelitian, mau kita sukses dalam menulis, itu sebenarnya apa saja sih yang perlu kita miliki ya. Ini ibarat tubuh manusia ya. Ini tubuh manusia. Nah, ada dua peran yang dilakukan atau dimiliki oleh seorang manusia ketika dia meneliti menulis sebuah artikel ya. Yang pertama adalah dari sisi dia sebagai peneliti. Ya, sebagai peneliti. Lalu yang kedua, dia sebagai penulis. Maksudnya apa, Pak? Nah, kalau dia sebagai peneliti, dia harus tahu yang namanya ilmu metodologi, ya, kayak yang saya ajarkan ini. Namun tidak terbatas pada itu juga, karena yang namanya artikel itu disampaikan dengan media apa, teman-teman? Tulisan. Sehingga bagaimana teman-teman merangkai kata-kata itu juga sebuah kemampuan yang harus diasah dari sekarang. Jangan-jangan teman-teman nggak bisa merangkai kata-kata gitu loh. Ya, maksudnya apa? Nanti yang baca memahaminya seperti itu. Nah, jangan sampai. Ya. Nah, maka di mata kuliah ini saya mencoba teman-teman supaya teman-teman itu bisa mahir tidak hanya sebagai peneliti,
ya, ngerti tentang teori, tapi juga harus ngerti tentang bagaimana menyusun struktur paragraf yang bagus, kalimat yang bagus, ya. Bagaimana nanti teman-teman menyusun itu di bab 1 nanti, terutama di bab 1 ya. Karena itu yang akan mengantarkan kita apakah penelitian kita itu menarik atau tidak. Oke, jadi ada dua peran. Peran kita sebagai peneliti, peran kita sebagai penulis. Ya, sebagai peneliti kita harus bisa, yang pertama adalah download jurnal. Oh, itu pasti ya. Kalian harus bisa mendownload jurnal. Ya kan sekarang kan eranya milenial. Jurnal itu kan pasti di-download ya. Bukan dikirim via pos kan enggak gitu. Nah, jurnal itu di-download. Ya, kemudian bagaimana kalian merangkai sebuah literatur review atau telaah pustaka. Ya. Nah, ini dirangkai. Jadi jurnal artikel 1, artikel 2, 3, 4, 5 dijadikan satu, ya. Artikel yang berhubungan itu dijadikan satu, dibaca, lalu maknanya apa? Nah, itu kita harus bisa. Itu peneliti, ya. Peneliti itu seperti itu. Nah, kalau penulis kalian harus bisa apa? Struktur kalimat, ya. Struktur kalimat, terus kemudian kalian harus bisa merangkai paragraf dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga kan harus diasah gitu loh dari sekarang gitu. Oke, dan lain sebagainya ya. Nanti kita mengalir aja ya, mengalir aja. Oke. Nah, jadi sebagai peneliti itu harus diasah. Sebagai penulis juga harus diasah. Nah, jadi nggak boleh cuma satu aja, nggak boleh cuma peneliti tok, ya, belajar tentang filsafat ilmu tok, nggak hanya itu. Bagaimana kita menulis, ya? Kayak misalnya, contoh ya, misalnya, karena itu kan dihubung, karena itu kan kata hubung ya, pasti ada sebelumnya ada kalimatnya. Nah, kebanyakan mahasiswa, teman-teman mahasiswa, karena itu malah di awal kalimat, itu nggak boleh. Terus dan kadang di awal kalimat. Nah, seperti itu kan sepele tapi itu sangat berpengaruh terhadap tulisan kita, kualitas tulisan kita. Gitu. Oke ya. Nah, itu berkaitan dengan peran kita. Jadi nanti saya akan ajarkan keduanya secara seimbang. Langsung praktek. Gitu. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Belum, Pak. Oke, belum ya. Lanjut, saya mau menjelaskan tentang jenis-jenis jurnal. Jenis-jenis jurnal. Oke. Yang pertama adalah jurnal internasional bereputasi. Yang kedua adalah jurnal internasional tok, ya. Jurnal internasional tok. Terus yang ketiga adalah jurnal nasional terakreditasi. Yang keempat, jurnal nasional. Silakan ditulis dulu ya sebelum saya jelaskan. Jurnal nasional tok. Nah, ini akan berhubungan dengan bagaimana kalian akan menentukan jurnal-jurnal yang akan kalian download itu nanti harus di level berapa supaya layak untuk menjadi telaah literatur yang bagus, telaah pustaka yang bagus. Itu nanti di level berapa, ya? Oke. Nah, teman-teman, yang pertama adalah jurnal internasional bereputasi. Nah, yang pertama teman-teman mungkin pernah dengar ya, mungkin. Jadi jurnal internasional bereputasi itu pasti penerbitnya adalah penerbit internasional, ya. Penerbit internasional. Nah, kemudian penerbit ini ya itu terindeks oleh Scopus. Ya, Scopus dan WOS. Web of Science. Nah, penerbit internasional. Jadi bukan penerbit kampus yang ada di Indonesia ya. Kalau tadi UIN Lampung tadi berarti adalah nasional ya, bukan internasional. Nah, terus apa lagi? Kalau mungkin kampus kita menerbitkan jurnal itu berarti penerbit nasional. Nah, kalau internasional itu ada 5 yang terkenal. Ada 5 yang terkenal.
namanya Elsevier. B. Bile. Terus yang ketiga adalah Sake. Terus kemudian yang D adalah Emerald. Dan yang kelima adalah Taylor and Francis. Nah, ini adalah penerbit top di dunia ya. Penerbit top di dunia. Oke. Nah, teman-teman, penerbit itu adalah yang mengeluarkan jurnal ya. Ibaratnya pemilik rumahnya. Jadi kalau Kompas itu berarti pemiliknya adalah PT Kompas Gramedia, perusahaan. Ya. Sedangkan kalau misalkan jurnalnya itu tadi milik UIN Raden Inten, berarti penerbitnya adalah UIN tadi. Bisa dibedakan ya. Oke. Saya akan jelaskan dengan contoh ya. Yuk, kita coba langsung ke Google. Nah, semua jurnal yang ada di Scopus, terindeks Scopus ya. Oh iya, saya jelaskan dulu, terindeks itu berarti bukan berarti Scopus mengeluarkan jurnal, enggak ya. Tapi Scopus mengindeks, mendatabasekan jurnal-jurnal terbaik menurut dia. Saya ulangi. Jadi Scopus mengindeks atau mendatabasekan atau melist atau membuat daftar jurnal-jurnal yang dianggap terbaik oleh dia. Nah, maka jurnal-jurnal yang masuk di dalam Scopus ya, ada jurnal A, jurnal B, jurnal C, itu adalah jurnal-jurnal yang terbaik di dunia, disebut dengan internasional bereputasi. Oke, jadi Scopus itu bukan penerbit ya, teman-teman ya, tapi pengindeks, lembaga pengindeks atau apa namanya? Perusahaan pengindeks. Ya. Gitu. Nah, ini websitenya Scopus ya, teman-teman semua. Saya contohkan Scopus ya, satu ini. Misalnya kita masuk ke source ya. Ini kita bisa ketik di sini. Kalau kita mau nyari jurnal tentang apa? Tentang bisnis ya, karena kan kalian jurusannya bisnis ya. Nah, kita tulis di sini Business. Ya, find source. Sebentar. Business. Karena kan bahasa Inggris ya, bisnis itu kan bahasa Indonesia. Business bahasa Inggrisnya. Nah, kita lihat di sini, ini ada jurnal-jurnalnya ya. Nah, jurnal di internasional bereputasi atau Scopus ini ada 4 tingkatan, teman-teman. Ya, ada 4 tingkatan. Tak tulis di sini ya. Oke, ada tingkatannya namanya Q1, ada Q2, Q3, ada Q4. Q1 itu berarti kuartil, ya, kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Oke. Nah, di kuartil 1, 2, 3, 4 ini tingkatannya beda-beda ya. Nanti kalian bisa lihat di sebelah kanan di bagian side score-nya itu adalah prosentase. Jadi kalau prosentasenya 76 sampai 100 itu berarti Q1% ya nih ya. Kalau 51 sampai 75% itu adalah Q2. Kalau 26 sampai 50% itu adalah Q3. Kalau Q4 itu adalah 1 ya mulai dari 0 ya, 0 sampai 49. 49 berapa? 25, sorry, 25%. Jadi ini ya, 4 kelompok ya. Gitu. 76 100, 51 75. 26 50, 0 sampai 25 gitu. Paham ya teman-teman ya? Yuk kita coba lihat. Nah, di sini kita lihat di sini ada Journal of International Business Studies 98%, berarti Q berapa teman-teman? 1, Pak.
1. Oke ya. Kalau ini masih yang Q1 ya. Oke. Nah, ini kalau yang Q4 ini ya, 24% ini Q4 ya. 20%, 21%, 19%, 18% ya. Ini nama jurnalnya di sebelah sini ya. Ini terus ini persentilnya atau kuartilnya gitu. Nah, macam-macam kita bisa lihat salah satu misalnya ini ya. Journal of Applied Business Research. Ini ya, langsung aja di copy. Ctrl C, masukkan ke Google. Ini. Nah, ini. Atas sendiri, biasanya atas sendiri ya jurnalnya ya. Masukkan ke sini ya, ini jurnalnya. Kita masuk ke halaman jurnalnya. Ya, ini dia penerbitnya ada di United States ya. Artinya Amerika Serikat penerbitnya. Ya. Nah, ini artikel-artikelnya nih. Hanya ada 3 artikelnya untuk yang terbitan terbaru nih. Ini artikelnya banyak ya. Nah, ini setahun aja bisa 6 kali, berarti sebulan 2 bulan 1 kali terbitan. Ini ya. Nih. Family Business Group Succession dan sebagainya. Ini bisa kalian download di sini. Nah, ini bisa kalian lihat di sini artikelnya seperti apa gitu. Nah, ini ya. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau nama kalian masuk di sini. Ya, artinya nama kalian itu masuk di jajaran orang-orang top di dunia. Ya, misalnya namanya Mastra Hegi Karnado gitu ya. Masuk di sini gitu. Dari IAIN Salatiga gitu kan keren ya, maksudnya apa ya? Apa jadinya prestasi gitu loh ya. Maka saya mendorong teman-teman untuk nulis itu ya karena itu, biar teman-teman merasakan betapa bahagianya kita ketika kita bisa membagikan ilmu pada orang lain melalui tulisan kita ya. Nah, ini tulisan-tulisannya nanti saya akan ajarkan gimana caranya kalau kita cara melihat jurnal ya tanpa harus membaca dari awal sampai akhir. Kalau Anda membaca jurnal dari awal sampai akhir, nanti 7 tahun baru lulus ya. Lama, kelamaan. Enggak kayak gitu caranya ya. Nanti saya kasih tipsnya supaya cepat tahu. Hanya melihat dari judulnya saja, misalnya ya. Judulnya ini, Meeting or Beating ya. Analysis Revenue Forecast Using Advertising Activities. Nah, itu saya akan ajarkan gimana caranya supaya teman-teman bisa paham nih dari hanya judulnya, dari hanya satu bagian tertentu, misalnya dari bagian ini, bagian apa rumusnya aja nih bisa tahu. Oh, ini mau ngapain. Jadi kita nggak usah baca dari awal terus dimasukkan Google Translate, itu nggak perlu. Karena itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehari belum tentu kalian paham. Nah, untuk jangka skripsi ini setidaknya kalian jangan seperti itu. Ya, kalau mungkin tujuannya untuk menambah ilmu nggak apa-apa ya, baca dari awal sampai akhir. Tapi karena tujuannya adalah untuk segera lulus, ya maka setidaknya kita harus punya tips, strategi supaya bisa baca lebih efisien dan efektif. Gitu. Oke ya, nah itu contohnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Ya, yang kedua itu adalah jurnal nasional. Nah, kalau jurnal internasional ya. Kalau jurnal internasional itu sama-sama penerbitnya luar negeri, hanya saja dia nggak terindeks Scopus, ya, nggak terindeks Scopus. Jadi dia jurnalnya misalnya ya pokoknya nggak ada di Scopus. Kalau kalian cari di Scopus nggak ada, itu berarti dia hanya internasional. Levelnya lebih rendah daripada yang pertama tadi. Oke. Nah, jadi yang 1, 2, yang nomor 1 dan 2 itu identik ya. Scopus dan apa namanya internasional saja itu berarti identik 1 dan 2. Hanya kalau yang kedua itu nggak masuk ke Scopus, sudah itu aja. Oke, ya sekarang kita masuk yang 3, 4. Nasional terakreditasi dan non terakreditasi. Nah, teman-teman semua, ya, yang namanya nasional terakreditasi ini
diindeks oleh yang namanya Sinta. Ada yang namanya Sinta di sini? Indeks oleh Sinta. Ya, diindeks oleh Sinta. Kalau tadi kan Scopus namanya, sekarang Sinta. Atau diakreditasi oleh Sinta, ya. Diakreditasi oleh Sinta. Oleh Sinta. Ya, diakreditasi oleh Sinta. Akreditasi kalian tahu ya, akreditasi itu penilaian kualitas dari jurnal. Oke, kita langsung masuk ya prakteknya ya. Nah, ini. Ini ya, saya masuk ke home-nya dulu. Ini namanya Sinta, teman-teman. Sinta.ristekbrin.go.id. Ini miliknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau sekarang ya. Jadi ini adalah sebuah portal untuk melihat jurnal-jurnal yang terakreditasi di Indonesia, penerbit Indonesia. Ya, jadi kayak kampus-kampus tadi itu diakreditasi oleh Sinta ini. Di sini database-nya di sini. Kalau tadi Scopus ya, kalau sekarang ini. Gitu. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini, kita caranya melihat gimana, Pak? Nah, kita masuk ke source jurnal ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada peringkat 1 sampai 6 ya. Di sini ya. Nah, itu artinya menunjukkan peringkatnya. Semakin sedikit berarti semakin bagus. Kalau di sini S1 itu berarti sudah Scopus. Jadi jurnal Indonesia yang Scopus itu biasanya masuk di S1, Sinta 1. Kayak misalnya punyanya kampus kita juga ada ini di sini. Ya, bentar. Nah, ini ya, nomor 10 ya. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies IAIN Salatiga. Ini masuk Scopus ya, teman-teman ya. Jadi sudah dikenal oleh dunia, ya. Dan dia S1 untuk Sintanya. Sintanya standar 1, Sinta 1. Itu terbaik, ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau mau download gimana caranya? Ya. Nanti saya ajarkan, ya. Nanti saya ajarkan. Kita pelan-pelan dulu, jangan terlalu cepat ya. Biar teman-teman bisa memahami. Oke. Nah, kalau jurnal nasional apa bedanya, Pak? Kalau jurnal nasional berarti belum terakreditasi oleh Sinta. Jadi masih belum terakreditasi karena untuk akreditasi ini butuh waktu 2 hingga 3 tahun, teman-teman. Dari sejak dia muncul pertama kali ya, sehingga butuh proses. Nah, biasanya kalau jurnal nasional yang biasa yang tidak terakreditasi itu lebih gampang masuknya. Diterimanya gampang. Ya. Tapi kalau Sinta biasanya lebih susah memang, ya. Nah, saya nanti teman-teman ini saya akan upayakan bisa masuk ke Sinta, ya. Nanti beberapa mungkin saya akan cobakan ke Scopus, ya. Ya ini mencoba peruntungan saja, ya. Siapa tahu bisa. Terus kemudian nanti ada juga jurnal nasional biasa juga bisa, ya. Sehingga nanti banyak opsinya gitu. Oke, dari tentang ini ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini rekaman ya. Ini saya rekam sehingga nanti bisa dilihat di YouTube. Untuk belajar lagi bisa, ya. Cuman saya senang live karena kalau live bisa langsung ada yang tanya, silakan tanya langsung spontan ya. Silakan dikritisi, ditanyakan apa yang belum dipahami gitu. Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Tra. Ya, untuk tadi yang S1 sampai 6 itu perbedaannya dari segi apanya ya, Pak? Untuk levelnya sendiri itu misalnya apa dari segi penelitiannya atau apa ya, Pak? Oke, perbedaan antara S1, S2 sampai 6 itu adalah bagi yang secara umum adalah kualitasnya memang. Kualitasnya dari sini adalah kedalaman, bagaimana dia menelaah pustaka, daftar pustakanya itu asalnya dari mana. Jadi sebenarnya salah satu kriteria artikel yang bagus itu adalah pasti daftar pustakanya dari mana. Karena gini teman-teman, kita meneliti itu bukan asal ngomong. Kita melakukan penulisan
artikel jurnal itu bukan asal ditulis, bukan asal diketik. Tapi kita berdasarkan artikel yang lain. Ya. Jadi kita itu mensintesiskan itu meracik dari berbagai artikel-artikel yang ada sebelumnya pada topik yang sama, ya. Terus kita bisa menemukan celah yang bisa diteliti. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi kualitas yang pertama adalah daftar pustaka. Ya, daftar pustakanya ini berapa yang berasal dari jurnal-jurnal yang benar. Jurnal-jurnal yang benar itu adalah jurnal internasional bereputasi tadi atau jurnal Sinta berapa persen gitu, ya. Nah, kalau jurnal-jurnal yang sudah internasional tadi jelas bagus untuk tulisan kita ya. Nah, namun ada jurnal-jurnal yang sifatnya adalah jurnal-jurnal tidak berkualitas seperti jurnal predator istilahnya ya. Nah, kalau jurnal seperti itu, nah lebih baik dihindari dalam daftar pustaka. Nah, itu salah satunya. Ya, kemudian yang kedua adalah kualitas editor dan reviewernya. Editor reviewernya itu siapa? Apakah multi universitas atau multi negara bahkan? Nah, multi negara kan bagus, ya. Nah, itu keragaman. Jadi dalam dunia akademis itu prinsipnya adalah tidak boleh menguasai. Artinya kita tuh sama-sama bareng-bareng untuk mereview sebuah keilmuan. Ya, jadi harus beragam, ya. Nah, maka prosesnya adalah proses review, peer review. Jadi nggak tahu siapa yang nulis itu. Jadi proses review itu kalau kalian perlu ketahui ya, reviewer itu dapat sudah nggak tahu tuh yang nulis siapa. Benar-benar murni melihat tulisannya bagaimana gitu. Ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan perbedaan kualitas antara Sinta 1 sampai Sinta 6. Itu ya Mas Mastra ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak, berarti itu sama dengan kuartil 1 sampai 4 tadi ya, Pak? Betul sekali, Mbak. Kalau kuartil itu istilahnya Scopus. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Oke, saya rasa semua paham ya. Oke, semua paham ya. Oke. Lanjut kita ya. Kita lanjut sekarang bagaimana cara download jurnalnya ya. Nah, ini kita mau cara mendownload jurnal. Oke, simak baik-baik ya teman-teman ya. Nanti tugas kalian untuk minggu ini adalah download jurnal. Ya. Oke, saya akan coba praktekkan di sini. Misalnya kita ke internasional bereputasi dulu ya. Yang pertama kita masuk dulu ke Scopus ya. Kita masuk ke source ya, kayak tadi ya. Source. Nah, ini masuk ke halaman pencariannya ya, kayak Google sama persis. Kita masukkan kata kuncinya, teman-teman. Tadi kita sudah pakai kata kunci bisnis ya. Nah, sekarang kata kunci apa lagi yang belum? Misalnya finance, keuangan ya, finance. Nah, di finance ada 108 result atau ada 108 jurnal. Ini ada Journal of Finance, Foundation Entrance in Finance, Review of Finance, Intelligent System in Accounting, Review of Development Finance, dan lain sebagainya ke bawah ya. Nah, kita pilih yang misalnya apa ya? Nggak usah yang terlalu tinggi ya. Ini Global Finance Journal ya misalnya ya. Coba kita klik. Nah, ini kita coba cari di Google ya, Global Finance Journal, Ctrl C, masukkan ke Google. Ini ya, kita masuk ke webnya. Nah, ini web dari jurnalnya, penerbitnya namanya Elsevier, teman-teman. Tadi saya nulis 5 penerbit terbaik di dunia, salah satunya dari Elsevier ini. Ya. Nah, ini artikel-artikelnya kita bisa lihat di bagian archive. Mana? Kita cari archive-nya ya. View artikel. Nih, view artikel.
Nah, ini ya. Ini editornya namanya Ali M. Fatemi, DePaul University Department of Finance Chicago ya. Nah, ini kita lihat di bagian article and issue. Ini ya, let's issue. Ini article in press. Bentar, saya carikan dulu ya. Artifnya mana nih? List about. Nah, ini all issue, sorry ya. Jadi di anak panahnya ini ditahan di sini panahnya. Terus klik all issue. All issue. Nah, ini kita bisa milih ya. Ada Agustus 2021, Mei 2021, terbitannya Februari 2021, 2020. Kita misalkan 2020 ya, teman-teman. Nah, teman-teman, saya kasih tahu ya bahwa jurnal-jurnal ini biasanya bayar, teman-teman. Jadi kita kalau mau download itu harus bayar. Nanti saya kasih tahu gimana caranya supaya nggak usah bayar. Ya, tapi itu sebenarnya cara-cara ini ya, pembajakan ya, tapi nggak apa-apa. Umumnya seperti itu ya. Ini misalnya nih ya, ini terbitan 2020, ini artikel-artikelnya ini teman-teman. Nih, Small Business Financing Trend, Financing Preference and Practice of Indian SMEs. Dan lain sebagainya. Coba kita download yang ini, Financing Preference. Nah, ini nggak bisa di-download ya teman-teman, karena apa? Purchase PDF. Kalau purchase PDF nggak bisa di-download. Nah, maka kita harus pakai cara. Nah, caranya begini. Ini ya, masuk ke artikelnya, judulnya ini ya, Financing Preference and Practice of Indian SMEs. Kita copy DOI-nya, cari DOI-nya. Ini di show more. DOI itu apa? Digital Object Identifier. Jadi identitasnya jurnal ini ada di sini. Klik, kita copy. Ya, copy terus kita masukkan di SciHub, sci.hub, traphub.se ini ya, teman-teman. Nah, ini kita paste di sini, ya, kita open. Nah, ini sudah masuk ya, artikelnya, artikel jurnalnya sudah masuk, tinggal kita download di sini, ada lambang downloadnya ini ya, di pojok kanan. Kita download, ya, save. Nah, ini langsung kita coba buka ya. Sebentar. Saya bukakan jurnalnya. Ini ya. Jurnalnya sudah kita bisa dapatkan teman-teman dengan gratis dan cepat. Tapi hati-hati karena biasanya untuk artikel tahun 2021 belum tersedia. Biasanya ya, maka kita harus download yang terbaru itu 2020. Ya. Nah, ini artikelnya teman-teman. Nah, ini ya. Dan lain sebagainya. Ini saya ajari gimana caranya teman-teman bisa mendeteksi. Ya, jadi yang mau saya tingkatkan kemampuan teman-teman itu mendeteksi. Kalau udah gini, kira-kira perlu saya baca nggak? Maksudnya, apakah ini sesuai dengan kemampuan saya apa enggak? Nah, gitu bisa dibaca dari judulnya. Ya, nanti kita bisa lihat di metodologinya. Nanti saya akan kasih kunci-kunci dari dari jurnal itu apa? Ya, oke. Seperti itu caranya. Nah, setiap jurnal itu beda-beda ya. Nanti teman-teman bisa mengeksplorasi, dicari aja. Kalau nggak tahu ya bisa tanya ke saya. Oke. Nah, itu untuk jurnal internasional bereputasi. Nah, sekarang kalau untuk jurnal yang Sinta, ya itu kita bisa lihat di sini. Kita masuk ke Sinta tadi ya. Sudah muncul ya? Sudah kelihatan ya? Iya Pak, sudah. Oke, kelihatan ya. Oke, kita lihat di sini masuknya adalah di source. Pilih jurnal, ya. Terus kemudian kalian ketik keywordnya, sama kayak di Scopus tadi. Ketik keywordnya, ya. Keywordnya adalah bisnis. Kalau ini di Indonesia ya, versi Indonesia, sehingga harus dalam bahasa Indonesia.
bahasa Indonesia bisnis ya bisnis ya. Oke. Kita coba download. Nah ini ya jurnal-jurnalnya. Nah kita bisa lihat nanti mau yang di-download yang mana. Misalnya contoh nih, teman-teman semua kalau jurnal Indonesia itu, jurnal nasional terakreditasi itu gratis semua ya. Rata-rata bukan rata-rata, emang semuanya gratis. Jadi nggak perlu kita baca kayak tadi masuk ke Skihub tuh nggak perlu ya. Jadi langsung aja di-download bisa. Misalnya ini ya, jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis. Misalnya aja ya, klik kanan, kita masuk ke websitenya. Di sebelah kiri ini ada websitenya. Website. Nah ini ya, masuk ya. Masuk di website jurnalnya. Ini Sinta 2 teman-teman. Ya, ini artikelnya bisa kalian lihat di bagian archive. Ya, archive ini untuk 2021 volume 16 nomor 2, ini volume 16 nomor 1 ya. Jurnal ilmiahnya kita coba lihat ya. Ini misalnya yang ini langsung di-download bisa kalau ini, nggak perlu dibaca kayak tadi. Nah, ini kita masuk ke AA jurnalnya di volume 16 nomor 1. Nah, ini ya artikel-artikelnya ada determinant and consequence of study learning satisfaction, bla bla bla, dan lain sebagainya ya. Macam-macam. Nah, ini nanti kalian download, misalnya download yang mana ini? Public Accounting Research and Theory, a Literature Review. Ya. Kita coba klik. Ini agak lama nih websitenya ya. Kita masuk ke ini, klik PDF ya, PDF. Karena filenya pasti berbentuk PDF ya. Oke, tunggu dulu sebentar ya. Nah, ini biasanya prosesnya lama nih. Ini agak lama nih jurnalnya. Kita langsung aja klik download ini ya, yang di pojok sebelah kanan nih ya. Download. Ini udah muncul nih. Download. Ini ya, jurnalnya ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Public Accounting Research and Theory, a Literature Review. Ya. Nih. Oke, seperti itu kurang lebih ya, teman-teman. Nah, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Pak, mau bertanya, Pak. Oke, silahkan. Ini untuk referensinya hanya 2 web ini atau ada web yang lain, Pak? Ya itu, dua pengindeks itu. Nanti kan webnya banyak, jurnalnya kan banyak, nggak cuma itu. Bisa dipilih nanti. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Silakan yang lain. Pak, kalau misalkan kita mau nyari jurnal itu kan kadang kita juga direferensikan untuk mencari di Google Scholar ya Pak. Nah itu sebenarnya Google Scholar sendiri itu aplikasi seperti web seperti ini atau hanya menampung beberapa jurnal-jurnal itu aja Pak? Bisa, Google Scholar bisa. Cuman kalau Google Scholar kan nanti masuknya ada jurnal-jurnal yang non akreditasi, ada jurnal-jurnal yang internasional toh gitu ya. Jadi lebih lengkap sebenarnya. Cuman tadi yang saya contohkan tuh yang bagus aja dulu. Kalau yang umum-umum nanti teman-teman bisa cari di Google aja, misalkan mau nyari tentang apa.
Islam apa ya misalnya minat berhijab gitu ya, klik aja langsung di Google Scholar nanti muncul yang nasional maupun yang nasional terakreditasi gitu. Ya. Ini saya contohkan yang dulu apa yang terakreditasi. Ya. Jadi teman-teman biar tahu kalau ada yang terakreditasi juga, jadi bisa ditingkatkan daftar pustakanya yang bagus juga gitu loh. Yuk, ada lagi? Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Bisa dipahami ya? Ini kuliah kita memang siang-siang, jadi harus semangat ya, jangan ngantuk. Kalau perlu sebelum kuliah mandi dulu atau gimana biar nggak ngantuk ya. Anggap aja ini jam 7 pagi gitu loh. Ya, jamnya dapatnya segini saya soalnya. Ya, oke. Kalau tidak ada, nah ini sekarang coba berkaitan dengan download jurnal tadi, teman-teman saya minta untuk bisa mendownload ya, mendownload jurnal, mendownload artikel ya, 5 dari Sinta dan yang 2 dari Scopus. Ya, itu per kelompok ya teman-teman ya. Silakan nanti bentuk kelompok 2 orang ya. Nanti ini 5 dari Sinta, 2 dari Scopus. Silakan di-download. Nah, sebenarnya saya sudah membuatkan kalian sebuah daftar jurnal. Jadi kalian nggak perlu sebenarnya mencari-cari seperti itu. Ini saya sudah buatkan daftar jurnal. Ya. Nih, sebentar. Ini ya, daftar jurnalnya. Di Excel sudah saya buatkan nih dari yang pertama, karena ini berhubungan dengan kata kunci ya. Kata kuncinya kan yang ini saya bikin yang nomor 1 ini berarti kata kuncinya adalah business. Yang nomor 2 kata kuncinya adalah keuangan. Ini sudah saya buatkan ya teman-teman ya. Nah silakan teman-teman boleh pilih dari sini. Misalnya mau download dari Economic and Finance Indonesia ini, tinggal di copy aja ini, di copy apa namanya, terus masukkan ke Google. Ya, nah, langsung aja masukkan ke Google teman-teman. Ini ya, masukkan ke sini ya, Ctrl V, masuk. Nah, ini ke sini terus, nah ini ya Economic and Finance in Indonesia. Nih, langsung aja di-download. Udah gitu aja. Nanti tak kasih daftar jurnalnya. Ya. Jadi nanti gitu caranya. Oke. Nanti jadi untuk minggu ini teman-teman saya siapkan untuk bisa mendownload jurnal dengan baik. Ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa nggak nih semua praktek untuk download jurnal. Nanti habis itu saya akan praktekkan kepada teman-teman bagaimana cara mendeteksi jurnal. Ya, kalau kita berkaitan dengan mendeteksi itu berarti kita berkaitan dengan mengelompokkannya kepada beberapa jenis-jenis dulu. Ya, ada yang jurnal nggak perlu kita baca, ada jurnal yang perlu kita masukkan ke literatur review kita. Ya, jadi literatur review itu adalah sebuah wadah ya. Wadah itu berarti kayak mangkok gitu ya. Itu isinya adalah artikel-artikel yang akan kita kutip di dalam jurnal kita, di dalam artikel kita nanti. Ya, nah kita harus masukkan ke dalam wadah kita supaya nanti bisa jadikan satu di dalam daftar pustaka, gitu. Nah nanti mereka kita pilih, nggak semuanya bisa langsung dimasukkan. Kita harus pilih mana yang pas buat kita, ya. Jadi nggak boleh yang aneh-aneh bisa masuk di situ ya. Topiknya harus sama, ya. Metodologinya sama dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat kupas lagi. Ada pertanyaan, teman-teman? Yuk, silakan ditanyakan ya, teman-teman. Pak, misal kesulitan. Ya. Biasanya kan kalau untuk kita membuat dasar pustaka supaya lebih cepat itu kan menggunakan Mendeley. Nah, kan tidak hanya Mendeley, maksudnya ada aplikasi tertentu gitu toh, Pak. Nah, itu biasanya itu kalau kita misalkan pakainya Mendeley itu biasanya kita langsung masukkan sumbernya itu. Nah, terkadang itu yang ada di bibliografinya itu tuh tidak sesuai dengan yang judul bukunya gitu loh, Pak. Itu saya pernah soalnya, Pak. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Padahal memang sudah menggunakan Mendeley gitu. Dan itu juga sudah otomatis. Oke. Ya, terima kasih Mbak Mega. Ini yang mau saya ajarkan ini habis ini sebenarnya. Visioner sekali Mbak Mega ini ya.
Oke ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Oke ya, ada lagi teman-teman sebelum saya masuk ke Mendeley. Nah, nanti berkaitan dengan pengumpulannya itu berhubungan dengan Mendeley. Jadi, kalian harus membuat akun Mendeley, teman-teman. Atau kalau yang sudah ada, silahkan. Jadi, gini nanti teknisnya, teman-teman. Tak ajari. Sorry kok ini tuh. Nanti teknisnya seperti ini. Bentar ya. Teknisnya adalah seperti ini, teman-teman. Nanti teman-teman setiap kelompok ya, misalnya kelompok 1 ya. Kelompok 1 bikin akun Mendeley. Buat akun Mendeley. Ya, nanti setelah buat akun masukkan 7 jurnal itu ke dalam Mendeley kalian. Ya, masukkan ke sini. Terus nanti kalian kasihkan ke saya akun plus passwordnya. Sehingga nanti saya akan buka dari komputer saya. Kalian udah bisa nggak mengimport jurnal, mengimport artikel di dalam Mendeley itu. Ya, jadi artikelnya nanti tidak dikumpulkan langsung ke saya via email atau WA itu enggak, tapi dimasukkan ke Mendeley dulu, ya. Terus habis itu baru dikirimkan ke saya dalam bentuk akunnya plus passwordnya aja. Nanti saya buka lewat komputer saya. Satu-satu saya bukain, ya. Gimana, udah bener apa enggak gitu ya? Oke. Nah, sekarang saya mau ngajari gimana caranya bikin akun Mendeley, ya. Jadi supaya teman-teman bisa sekalian paham bagaimana cara membuatnya gitu. Nah, cara membuatnya kita langsung masuk ke Mendeley ya. Mungkin teman-teman ada yang udah bisa ya, nggak apa-apa, didengerin aja ya. Ini kita ke Mendeley. Nah, di sini. Nah, terus kita langsung create account ya. Nah, terserah mau pakai account apa. Ini kebetulan saya ada 2 email ini ya. Terus kalau mau bikin lagi tinggal masukkan emailnya ya. Terus tinggal masukkan passwordnya apa. Sama kayak kita bikin Instagram, Facebook gitu ya, sama. Nanti masuknya ke nih, ke dashboardnya. Bentar ya. Bentar, saya mau sign in punya saya aja. Nah, ini masuk ke sini ya. Ini nanti akan, jadi Mendeley itu bisa di-download dalam bentuk desktop. Jadi diinstal di komputer kalian, atau lewat web seperti ini, atau lewat Android. Semuanya bisa, terserah ya. Nah, ini di tempat saya, library. Langsung masuk ke library. Ya. Nah, masuk ke ini, terus kalau mau masukkan artikel tinggal add new ini ya. Yang di sebelah kiri ini, teman-teman. Nah. Ini ya, yang sebelah kiri ini ya. Add new. Ini kita add langsung files from computer. Nah, ini misalkan apa? Tadi ya. Ini ya, artikel tadi ya. Nah, ini baru di-upload. Nanti akan masuk di Mendeley. Nah, ini ya, Public Accounting Research and Theory. Kita klik, udah masuk biasanya. Nah, ini udah masuk. Bentar ya, ditunggu dulu ya. Masih loading. Nah, ini yang versi web ya, teman-teman. Ada versi desktop, jadi kalian harus install. Kalau desktop kayak gini. Sebentar. Ini ya. Ini sudah masuk. Terus kemudian saya stop ya. Nih, kalau versi desktop kayak gini. Ini Mendeley ini ya, desktop. Ya. Ini ada apa? Welcome to Mendeley. Nah, ini masukkan aja emailnya apa, passwordnya apa. Jadi nanti yang kalian kasihkan ke saya email dan passwordnya ya. Nanti saya akan buka dari komputer saya. Gitu. Jadi masukkan 7 jurnal tadi ke dalam Mendeley. Mendeley itu daftarnya persis seperti kita daftar Instagram atau Facebook atau apa Twitter dan lain sebagainya ya. Jadi satu kelompok itu satu akun. Nah, akun itu yang akan kita bawa sampai akhir ya. Karena nanti kan saya juga perlu memberikan tambahan jurnal buat kalian. Kan kita nulis bareng ya. Karena kita nulis bareng, nanti kita harus saling
bersinergi. Saya kasih ini ada artikel bagus, tak masukkan di situ. Ya. Nanti misalkan kelompoknya Alvina sama Manisa. Ya, misalnya itu ya. Nanti Alvina punya akunnya, Manisa juga punya akunnya. Jadi bisa masukin bareng-bareng. Ini akun buat berdua gitu loh. Jadi kalau Alvina mau masukin artikel tinggal masukin ke akun itu. Manisa ada artikel ya dimasukkan ke akun itu. Jadi nanti Alvina bisa melihat artikel yang dimasukkan oleh Manisa. Saya juga bisa melihat artikel yang dimasukkan oleh Alvina. Gitu caranya. Jadi efisien gitu loh teman-teman. Sekalian. Oke. Ada yang tidak paham caranya dan lain sebagainya, mungkin ada yang belum paham, silahkan teman-teman. Tolong dikumpulkan hari ini apa ya? Hari Minggu ya, teman-teman. Sorry kok Minggu tuh. Senin. Iya, gimana Mega? Berarti kalau sudah punya akun, berarti tidak usah buat akun lagi apa gimana, Pak? Nggak usah, nggak apa-apa lah. Pakai yang itu nggak apa-apa. Tapi nanti dikasih folder sendiri ya. Mungkin folder kasih judul Medpen gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Nanti dikumpulkan maksimal hari Senin ya teman-teman ya. Jam 12 siang. Ya, hari Senin jam 12 siang. Kalau yang kelas hari Senin itu hari Sabtu, berarti yang punya kalian berarti hari Senin. 2 hari setelahnya gitu. Nanti hari Rabu saya akan review bagaimana perkembangannya. Oke? Berarti Pak mau tanya dalam satu kelompok itu harus punya dua orang itu punya akun semua atau cukup satu, Pak? Satu aja. Bareng-bareng. Tugasnya itu kelompok ya. Tugasnya kelompok ya teman-teman ya. Nanti teman kalian yang nggak ikut di Zoom ini mau ditinggal ya boleh. Ini kan ada 33, 32. Yang nggak ada ya udah tinggal aja. Ya, yang ada aja ini kita kerjakan gitu. Nggak usah liatin teman lain. Udah pokoknya kerjakan apa yang kalian bisa gitu. Maaf Pak, mau tanya. Ya, silakan. Itu kan tadi tugasnya kalau semisal udah selesai langsung kirim via apa ya Pak? Ya kirim WA aja nggak apa-apa. Di grup nggak apa-apa. Misalnya kelompok dia, Alvina sama Manisa, akunnya email apa, passwordnya apa. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Saya minta maaf ya kalau memang mungkin mata kuliahnya ya seperti ini ya memang begini apa adanya ya. Sorry, mungkin ini kesan pertama jadi seperti ini ya. Karena memang saya ingin teman-teman bisa segera lulus, itu benar-benar saya sedih ya kalau teman-teman itu banyak yang kesulitan ya, karena memang saya mengalami sendiri ya dulu bagaimana perjuangan menyelesaikan skripsi ya. Saya nggak mau adik-adik saya di bawah saya menjadi seperti saya dulu ketika kesulitan gitu loh. Jadi saya punya pengetahuan saya bagikan ke kalian, nah supaya kita itu kuliah bisa lebih efektif dan efisien. Kalau kita sudah dari awal memang dibimbing, digembleng untuk nulis artikel, maka ya nanti skripsinya juga insya Allah akan juga lancar. Harapannya seperti itu. Sehingga yang namanya topik itu kalian sudah nggak perlu bingung ketika nanti waktunya sudah tiba. Kalian sudah punya beberapa topik gitu loh. Beberapa calon-calon yang akan kalian ajukan ke dosen pembimbing gitu loh. Tinggal nanti yang di ACC yang mana. Itu yang saya harapkan. Ya, jadi punya beberapa judul gitu ya sudah siap gitu. Atau mau dibuat langsung juga bisa bab 1 2 3-nya gitu. Kalau misalkan ditolak ya disubmit sendiri kan gitu kan. Itu strateginya supaya cepat lulus. Karena MBS kayaknya masih banyak ya yang 2017 ya. Tadi ada 104. Pak mau tanya Pak. Ya, silahkan. Apabila nanti semisal dalam satu kelompok itu kayak mengalami kesulitan itu, apakah
boleh menjabri jenengan untuk melakukan konsultasi atau bahkan arahan, Pak? Oh, boleh, silakan. Boleh, silakan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan. Ini kita berdampingan ya, berdampingan sampai selesai. Ya, nggak usah takut, nanti tanya aja. Saya lebih senang nerima WA yang isinya pertanyaan tentang metodologi daripada minta izin nggak berangkat kuliah gitu. Kalau nggak berangkat ya udah gitu loh. Saya juga nggak maksa. Kayak tadi ada yang izin katanya mau lagi ngajar fitness, ya udah silahkan gitu loh. Saya nggak masalah gitu. Kalau saya tuh ngajar yang ikut-ikut aja, yang mau aja. Jadi pertanyaannya tuh yang rumit gitu loh, yang dalam gitu loh. Jadi nanti saya jawabnya juga senang gitu. Oh, udah sampai sini ya ternyata pengetahuannya teman-teman gitu loh. Oke, nanti saya juga akan menjawab tadi pertanyaan Mbak Mega ya, kualitatif, kuantitatif ya. Terus mana sebaiknya yang kita tulis ya. Bagaimana trennya saat ini, bagaimana kita mendeteksi artikel yang kualitatif, artikel yang kuantitatif ya. Bagaimana kita membedakan antara artikel-artikel yang dia sifatnya lebih ke metodologis, ada juga yang research gap, ada juga yang teori gap. Nah, mau seberapa dalam kita gitu. Ada artikel-artikel yang dia itu lebih cenderung ke metodologis, jadi lebih ke skill untuk teknik matematikanya juga ada. Padahal itu artikel bisnis, ada juga. Jadi macam-macam teman-teman. Ya, jadi kalian harus pengalaman, harus tahu. Oh, ini kalau celakanya itu kalau kalian download terus kalian masukkan ke daftar pustaka, kalian paksakan untuk masuk jurnal, kalian paksakan untuk menggunakan artikel itu. Padahal artikel itu nggak cocok sama tujuan kalian, ya itu nggak boleh. Nanti akan mempersulit diri sendiri. Itu yang bikin lama. Nggak semua artikel itu bisa kita masukkan, teman-teman. Ada yang susah, nggak usah dimasukkan. Karena beda-beda ya, teman-teman ya. Kan kita itu di Indonesia. Kalau mereka di luar negeri mungkin beda lagi. Yang dipelajari beda lagi. Ya, maka kita cari yang sesuai dengan yang kita mampu untuk baca. Ya, kalau nggak mampu nggak usah. Nah, jadi sensor kalian harus ditingkatkan supaya bisa mendeteksi artikel-artikel yang kiranya cocok untuk menjadi daftar pustaka kalian, cocok untuk bisa dimasukkan ke dalam tulisan kalian, gitu loh. Nah, nanti ketika menulis ya, tadi kan saya jelaskan, saya akan mendidik kalian juga sebagai penulis. Saya akan didik kalian supaya menulis itu nggak hanya similarity-nya kecil, tapi juga kalian bisa runut gitu loh, dari paragraf 1, 2, 3, 4 tuh teratur gitu. Jadi kalau nanti nulis itu, teman-teman nggak boleh lihat apa-apa, nggak boleh lihat jurnal, nggak boleh lihat artikel, nggak boleh lihat apa-apa, langsung ketik dari otak kalian yang keluar. Itu nulis yang benar itu kayak gitu. Jadi nggak lihat, jadi nggak ketika nulis kalian buka-buka jurnal ya, buka-buka buku itu nggak gitu. Jadi buku dan jurnal dan artikel itu sudah dibuka sebelumnya, sudah kalian rangkai ya. Ada namanya kerangka bab 1 nanti saya akan buatkan. Nah, itu kalian buat di situ nanti. Buat dulu, dipelajari dulu sampai bisa membrainstorming pikiran kalian. Oh, nanti itu arahnya ke sini ya, arahnya ke sini, arahnya ke sini. Oke. Kalau udah kalian bikin final kerangkanya pakai apa? Terus itu jadi pedoman kalian nulis. Oh, paragraf 1 saya mau nulis apa? Oh, saya mau nulis bahwa UMKM di Kota Salatiga itu sedang mengalami kesulitan. Nah, udah tulis. Kembangkan itu kalimat-kalimat kalian sampai selesai. Begitu selesai, hari kedua kalian baca lagi, perbaiki. Hari ketiga baca lagi, perbaiki. Gitu terus caranya. Jadi bukan kita ngelihat copy dari tempat lain, masukkan gitu enggak. Ya, jadi semuanya sudah dirancang sebelumnya. Itu langsung nulis, langsung dari otak kalian yang keluar. Nah, nanti ada waktunya sendiri ya itu ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke. Ya, terima kasih kalau nggak ada. Saya mohon maaf kalau kuliahnya lama. Ini pertemuan kita yang pertama. Ya, teman-teman nggak usah menghiraukan nilai. Nilai itu nggak penting. Saya merasa bahwa nilai itu nanti pasti kalian juga bagus kok. Ya, nggak ada dosen-dosen di sini kok nilai kasih jelek itu nggak ada. Ya, di atas 3 itulah insya Allah. Kalau kalian normal ya menjalani kuliah. Ya, yang penting sekarang yang kita hadapi adalah bagaimana kita menulis skripsi dengan baik. Ya, ancang-ancang dari sekarang. Jadi kalau ada apa-apa di tengah jalan nanti kita sudah bisa switching ke alternatif yang lain gitu. Ya. Kemudian pesan saya tetap semangat. Saya mohon maaf kalau
kuliahnya lama, kuliahnya seperti ini, saya mohon kelonggaran hati kalian, ya mungkin untuk bisa kuota dan lain sebagainya. Ya seperti ini memang keadaannya, saya berharap nanti kita bisa bertemu di tatap muka, ya, karena ini sepertinya sedang diproses ya, proses kita untuk bisa tatap muka. Saya berharapnya teman-teman bisa seperti itu supaya kita juga nggak terpanjang pada teknologi seperti ini, ya. Saya berharapnya seperti itu. Saya sekali lagi mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu kembali di minggu depan ya. Kita belajar lagi. Nanti saya akan ajari kalian bagaimana mengelompokkan artikel-artikel. Ini tergolong artikel apa, cara mendeteksinya seperti apa, ya. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari bagaimana kita membuat literatur review yang baik, mencari topik penelitian yang bagus. Gitu aja dari saya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kawan-kawan semua. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.